Ada orang nanya saya ya, Pak Win kalau misalnya cewek mau cowok yang kaya itu wajar nggak sih? Ya menurut saya ini sesuatu yang wajar ya. Kalau misalnya cewek pengen cari cowok yang kaya. Memang dari dulu itu seperti itu. Dari ratusan tahun lalu sampai dengan sekarang memang seperti itu. Kalau kita lihat ke 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu di zaman peperangan, cowok-cowok yang dicari oleh cewek adalah cowok-cowok yang kuat, yang bisa cari makan. Ya karena dia bisa menjamin kehidupannya. Kalau sekarang menjamin kehidupannya dengan apa? Bukan dengan kekuatan, tapi dengan duit. Nah, kalau cewek-cewek yang masih sekolah ataupun kuliah, mungkin mikirnya masih, ini cowoknya ganteng nih, oke nih kayaknya gue hidup sama dia selamanya. Mikirnya masih lihat gantengnya, masih lihat kerennya. Tapi cewek-cewek yang sudah kenal duit, ya di umur 23 mulai kerja, 25, 27, pangkatnya mulai naik, dia mulai tahu kalau duit itu sebegitu enaknya, bisa pergi jalan-jalan, bisa beli barang mahal, ya bisa solve banyak problem. Nah, dia akan nyari cowok yang punya duit. Kecenderungannya akan milih cowok yang punya duit. Karena setelah menikah itu bukan hanya masalah cinta, tapi masalah uang. Banyak sekali pasangan yang cerai itu karena uang. Ya karena masalah di rumah cekcok. Antara duitnya nggak cukup, antara siapa bayar apa. Ya dari lahiran, anaknya mau dikasih makan, anaknya sekolah, anaknya kuliah, istrinya mau belanja. Itu semua butuh duit. Jadi nggak bisa pakai ganteng doang atau cinta-cinta berfantasi itu nggak bisa. Ya gitu. Jadi memang sesuatu yang wajar kalau misalnya cewek cari cowok yang kaya. Apalagi kalau ceweknya dari keluarga yang kaya. Ya rata-rata kalau misalnya anak orang kaya, orang tuanya nggak akan rela kalau anaknya itu sama cowok yang miskin. Dia nggak bakal mau cowoknya mulai dari nol lagi. Syukur-syukur cowoknya berhasil dan jadi kaya. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Papanya dulu dari nol, capek-capek berjuang jadi kaya, kasih anak ceweknya hidup enak-enak. Mana mau dia? Anaknya mulai dari nol lagi. Hidup dari kontrakan lagi. Nggak ada mobil, nggak bakal mau. Rata-rata nggak mau. Dan pernah ada satu cerita ya dari orang yang saya kenal. Dia punya teman, ini cewek. Udah pacaran sama pasangannya itu udah lama. Hampir 10 tahun pacaran. Dari SMA loh. Terus tiba-tiba cewek ini pindah ke satu perusahaan. Dia kerja ya. Satu perusahaan ini adalah family business. Dia pacaran sama anak bosnya. Dan anak bosnya ini suka sama dia. Mau sama dia. Dia pilih anak bosnya. Kenapa? Si cowok ini jauh lebih kaya dari si cowok yang pacaran sama dia 10 tahun ini. Mungkin setelah 10 tahun dia udah lihat, wah cowok ini 10 tahun ini gini-gini aja. Nggak ada duitnya. Dia udah makin kenal duit. Dia tahu kalau duit itu memang penting banget. Ya untuk bisa hidup nyaman. Dan ada cowok yang mau sama dia nih. Dia pilih cowok itu. Ya memang kalau kita ngomong secara manusia, wah kok dia nggak hargain perasaan cowoknya ya, gila main tinggalin gini nanti kena karma nih. Tapi kalau dari ceweknya dia ngomong realistis aja. Dia mau cari kenyamanan. Dia udah lihat cowoknya kerja 10 tahun, masih gitu-gitu aja. Nggak ada yang berubah dari hidupnya. Sedangkan ini ada yang mau sama dia, hidupnya udah nyaman. Ada bisnis, posisi tinggi, punya uang, mobilnya bagus, rumahnya juga bagus. Dia pilih cowok itu. Ini memang satu fakta pahit yang harus ditelan ya. Dan kejadian seperti ini itu banyak di luar. Mungkin kamu juga punya teman yang seperti ini. Atau mungkin kamu juga di dalam kondisi yang seperti ini. Di mana cewek itu memilih cowok yang lebih punya uang. Dan memang secara umum kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, kebanyakan memang tidak menghargai kalau cowok itu nggak punya duit. Ya coba deh kalau misalnya kamu sekarang punya 100 miliar. Kamu coba bayangin kamu sekarang punya 100 miliar, terus mobilnya mewah, mobil sports di depan rumah kamu, dan rumah kamu gede. Coba bayangin, keluarga kamu dari orang tua kamu, kakak adik kamu, teman-teman kamu, pasangan kamu kalau kamu punya pasangan, perilakunya akan berbeda nggak ke kamu? Pasti beda 100% beda. Saya berani jamin itu beda. Walaupun nggak semua seperti itu, tapi kemungkinan besar akan berbeda. Karena memang seperti itu, orang itu kebanyakan memang memperlakukan orang itu dari uang yang dia punya. Itu fakta yang harus ditelan pahit-pahit. Makanya kalau kita tahu fakta ini, ya kita harus berubah. Kalau kamu memang sekarang berada di dalam kemiskinan, ya kamu harus fight untuk keluar dari kemiskinan. Kamu harus cari cara untuk kamu bisa hidupnya berubah. Gimana? Ya hidup bisa berubah itu kalau apa yang ada di dalam kepala itu berubah. Dari mindset, dari ilmunya. Apa ilmunya? Ya tergantung kamu pengen dalaminnya bidang apa. Misalnya sekarang saya jadi content creator, bisa bikin video kayak gini. Kenapa? Karena saya ada ilmunya. Saya tahu key light itu apa. Saya tahu fill light itu apa. Saya tahu teleprompter itu apa. Saya tahu kamera yang bagus itu seperti apa. Saya tahu cara record seperti ini gimana. Gitu. Jadi ada ilmunya. Semua bidang itu ada ilmunya. Jalanin bisnis ada ilmunya. Berkarir ada ilmunya. Jadi kalau kamu pengen naik level dalam hidup kamu, ya ilmu kamu harus nambah. Kalau kamu sekarang bekerja, kamu coba renungin. Kok bisa ada orang yang di atasnya kamu, senior, dia jadi manajer, jadi leader. Kenapa? Karena dia ada ilmunya. Ada yang kamu nggak tahu. Kamu sama dia sama-sama punya waktu 24 jam. Makannya juga mungkin kurang lebih sama. Tapi kenapa dia bisa lebih tinggi dari kamu dengan gaji lebih tinggi? Gitu. Kenapa dia bisa lebih bisa? Karena ilmunya berbeda.
Makanya saya selalu tekankan kalau kita semua ini harus buas menambah ilmu. Saya sampai dengan sekarang itu masih buas menambah ilmu. Saya tiap hari masih dengerin podcast edukasi, saya masih baca buku, bahkan di aplikasi Growin yang saya bangun sendiri, saya masih pelajarin semua modul yang ada di dalamnya. Itu saya benar-benar setiap bulan masih sangat agresif, terutama terkait dengan AI ya, karena perubahan ini sangat drastis sekali kan. AI dari tahun ke tahun itu selalu ada hal baru, saya selalu menyuapin otak saya dengan ilmu. Kalau saya sudah sampai di sini aja seperti itu, berarti kamu juga harus buas, harus lebih buas lagi. Semakin miskin kita, semakin susah kita, semakin kita harus buas menambah ilmu. Kamu harus benar-benar buas menambah ilmu. Alokasi waktu 1 jam, 2 jam setiap hari buat nambah ilmu. Setiap hari harus ada ilmu yang dipelajari. Kalau kamu misalnya mau dalamin tentang videografi, berarti hari ini ada YouTube edukasi terkait dengan videografi yang kamu tonton. Mungkin minggu depan ada workshop yang kamu ikuti. Setiap bulan kamu benar-benar harus pantau. Itu harus ada yang lebih dari diri kamu. Karena kalau misalnya nggak ada perubahan sama sekali, ya hidup kamu akan gini-gini aja. Kamu nggak akan bisa keluar dari posisi kamu yang sekarang. Dan jangan terjebak dengan zona nyaman. Makanya saya kadang bingung ya dengan orang-orang yang dia memang hidupnya udah susah, dia miskin gitu ya, dan dari bulan ke bulan hidupnya susah, dia masih main game. Tiap hari main game, ngejar rank yang nggak ada gunanya sebenarnya. Kalau misalnya jadi pro player ya mending digaji gitu ya, dapat endorsean nggak apa-apa. Tapi ini cuma main aja ngejar ranking sama teman-temannya. Di dalam dia pengen jadi yang terbaik. Padahal kalau jadi yang terbaik juga nggak dapat apa-apa. Terus dia juga judol gitu ya, nonton drakor, nge-scroll sosmed, ngabisin waktunya. Seakan waktunya nggak ada harganya. Padahal ya dia bisa pakai waktunya dengan lebih produktif. Dia bisa buas nambah ilmu. Tiap hari ada waktu kosong, dia pelajarin. Bagaimana caranya supaya skill dia nambah lagi. Supaya value dia nambah. Dalam karir dia bisa dapat gaji lebih tinggi. Atau kalau dia misalnya mau mulai bisnis, supaya dia bisa mulai bisnis. Ya supaya dia bisa maju dalam hidupnya. Ini ibaratnya seperti orang yang terjebak di dalam jurang yang gelap gitu. Banyak orang yang nyaman di dalam kegelapannya. Ya udah deh, memang ada orang ditakdirkan seperti ini. Memang sampai tua nggak bakal bisa keluar dari kegelapan ini. Banyak orang yang berpikir seperti itu loh. Dan saya juga bingung kenapa. Ya padahal di ujungnya tuh ada searcher cahaya tuh. Oh dia bisa kejar tuh cahaya. Ada orang-orang yang dia fight untuk dia kejar cahaya itu. Dia tahu ada kemungkinan dia bisa menuju ke cahaya itu dan keluar. Dan dia hidup enak di sana. Nah kamu harus ingat ini, kamu pengen mengejar cahaya itu, ada chance-nya. Jangan selalu berpikir, oh orang ini punya privilege ini, orang itu punya privilege itu, kalau nggak punya privilege nggak bakal bisa. Memang betul ada orang-orang yang dia mulainya punya privilege. Tapi kalaupun nggak ada privilege, tetap ada kemungkinannya. Tetap bisa kok menuju ke cahaya itu. Kamu harus fight. Kalau nggak fight ya udah gini-gini aja. Emangnya kamu mau? Penyesalan yang paling gila itu adalah pada saat sampai di usia tua, kita itu merenungkan usia muda kita itu kita ngabisin waktu dengan sia-sia dan nggak ada pencapaian apa-apa. Dan kita berakhir di tua miskin dan minta anak duit. Itu yang paling parah. Makanya saya selalu tekankan, lebih baik kita capek di prosesnya daripada nanti di ujungnya kita nyesel. Udah telan aja pahit-pahit. Kalau misalnya otak kita ngomong, aduh capek, pengennya nyantai, pengennya main. Lawan itu. Lawan sampai jadi kebiasaan. Setiap hari lawan. Kamu harus disiplin. Memang itu pasti ada. Yang namanya keluar dari zona nyaman itu bukan sesuatu yang gampang. Pasti dia datang. Itu ya otak. Malesnya itu nyuruh kita untuk udah tidur aja deh. Udah males ini emang gak bisa. Udahlah hidup ini memang begitu. Kita harus bisa lawan. Semakin kita bisa ngelawan setiap hari itu akan jadi kebiasaan. Kita lawan sampai kita sampai di cahaya itu. Keluar dari kegelapan. Gitu. Jadi memang hidup ini adalah perjuangan.